Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berulang kali mendengar bahwa penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit sangat mencintai dunia, tapi benci, tidak mau ingat kepada akhirat, benci kepada kehidupan akhirat, benci kepada kematian. Kita bersyukur Allah tidak menempatkan dunia beserta isinya ini yang notabene disebut dengan harta atau uang atau jabatan atau kekuasaan atau lain sebagainya, topeng-topeng yang sering berganti, ya. Harta, uang, duit yang sekarang ini kelihatannya orang-orang sangat-sangat perlukan. Sampai mengatakan al-haya bil fulus laisal fulus manfus. Ini kata orang-orang tertentu, hidup ini tergantung duit. Kalau nggak punya duit, manfus, dalam arti mati. Itu kata orang-orang yang sebagian yang menambatkan keyakinannya sehingga terkontaminasi dengan penyakit yang namanya hubbud dunya. Memang kita semuanya perlu, tetapi jangan sampai karunia yang Allah berikan itu, kan uang itu kan karunia, rizki dari Allah. Meskipun rizki itu bukan hanya uang, bukan hanya materi, bukan hanya kekuasaan, tapi kesehatan, ya, perasaan yang senang dan lain sebagainya, itu adalah rizki yang kelihatannya fata morgana, tetapi kita sebagai orang yang beriman, ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman, yang sudah meningkatkan kualitas keislaman kita sampai kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bukan Islam lagi tapi sudah naik kepada keimanan. Perbedaan antara Islam dan iman, Islam itu adalah kulitnya, iman itu adalah isinya. Ya, banyak di antara kita yang cuma Islam tapi belum beriman. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alhaakumut takatsur. Apa artinya? Cilaka bagi orang-orang yang mengumpul-ngumpulkan harta karena pelit, menyimpan-nyimpan, menabung-nabung harta karena pelit, tidak mau berbagi. Alhaakumut takatsur, tuh. Cilaka bagi orang yang menempatkan harta itu di hatinya, bukan di tangannya. Kalau di hatinya, dia pelit dalam memberi, bersodakoh, berzakat, berinfak, berbagi, bersosial. Tapi kalau dia menempatkan harta di tangannya, hati ini berbicara, ya Allah, aku tabung kepada Engkau buat investasiku nanti di akhirat, bukan hanya di dunia. Ya Allah, aku berikan ini, aku titipkan, karena Engkau adalah zat yang maha melipat gandakan tabungan, titipan, simpenan. Wa may yuqridullaha qardon hasana. Siapa yang meminjamkan kepada Allah, maka Allah akan melipat gandakan. Meminjam apa? Kebaikan. Kebaikan yang bagaimana? Sodako, pertolongan, amal soleh, dan lain sebagainya. Alhaakumut takatsur, cilaka bagi orang yang menambatkan kekuasaannya, jabatannya di hatinya, seakan-akan segalanya, agama nomor 2, ya, dunia nomor 1. Ya Allah, sekarang kalau kita pikir nih, ya, pejabat gajinya sudah besar, ya, katakan presiden gajinya sudah besar, jabatannya sudah tinggi, buat apa lagi kalau bukan buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Wakil presiden jabatannya sudah tinggi, gajinya sudah besar, bisa apa saja, buat apa lagi kalau bukan buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Para menteri kehormatannya sudah tinggi, jabatannya sudah tinggi, gajinya sudah besar, mau ngapain lagi kalau bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini kurang bersyukurnya kita. Sehingga apa? Jabatan yang kita miliki itu kita taruh di hati kita, bukan di tangan kita. Bukan untuk beribadah kepada Allah, tapi untuk benar-benar berkuasa, untuk ghamtul haq, ya, ghamtul haq, untuk melencengkan kepada kebenaran. Na'udzubillah min zalik. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kapan itu tersadari? Sampai kapan itu dia menyesalinya? Kalau harta, kekuasaan, jabatan semuanya sudah ada di hati, sampai kapan dia akan menyadarinya?
hatta zurtumul maqabir, sampai dia masuk ke liang kubur baru sadar, ya Allah, kemarin saya punya uang tapi saya simpan saja buat berleha-leha, buat berbangga-bangga, buat bersombong ria. Saya beli jabatan, saya beli materi, saya beli mobil yang mengkilat, rumah yang bertingkat, Masya Allah, padahal uang saya berlipat-lipat. Nah begitu tuh, menyesal tuh ketika dia masuk alam kubur. Nah ketika di alam kubur, baru di sini masuk kepada pembahasan kita, ya. Ketika dia masuk ke alam kubur, kita pernah mempelajari bahwa di dunia kita pernah belajar fitnah kubur. Apa maksudnya fitnah kubur tersebut? Coba kita renungkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis sahih dari Barra bin Azib. Kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar memakamkan jenazah. Wa ya'tihi malakani fayujalisanihi fayakulani lahu man rabbuka fayaqulu rabbi Allah fayakulani lahu ma dinuka fayaqulu dini al-islam fayakulani lahu ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum qala fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan datang ketika kita sudah berada di alam kubur, sudah masuk ke dalam kubur, kepada kita nih, kepada dia, ya, kepada ahli kubur, yaitu dua malaikat yang akan mendudukannya, yang akan, ya biasa kalau orang bangun tidur kan biasanya lemas, itu langsung dipapah untuk didudukannya, didirikannya, ya, ditegakkan badannya. Setelah sadar, setelah tegak, telah duduk dengan rapi begitu, baru malaikat tersebut bertanya kepadanya, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Karena dia ini orang baik, maka dia berkata, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua malaikat tersebut bertanya lagi, apa agama kamu? Dia menjawab, agamaku adalah Islam. Keduanya bertanya lagi, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Maka dia menjawab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang baik, orang soleh, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya, Rasulullah melihat tuh lihat dua malaikat datang tuh, ya, bertanya, marrobuka wa madinuka, gitu. Kalau bahasa kitanya, waman nabiuka, siapa nabimu? Kita menjawab, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Muhammad adalah Rasulullah. Tuh jawabnya begitu. Nah ini bagi orang yang baik, yang membiasakan dirinya bersyahadat, membiasakan dirinya mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabiku. Makanya dalam Aqidatul Awam itu sering kita baca begitu, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Nah kemudian ada juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Seorang hamba ketika diletakkan di dalam kubur, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ditinggal pergi sahabat-sahabatnya sampai-sampai ia mendengar terompah mereka, maka datanglah kepadanya dua malaikat dan mendudukannya. Kemudian mereka bertanya kepadanya, apa yang kamu katakan tentang laki-laki yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Maka ia menjawab, saya bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka katakanlah kepadanya, lihatlah, tempatmu yang semula dari api neraka telah Allah ganti dengan tempat dari surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sehingga ia melihat keduanya. Adapun orang kafir atau orang-orang munafik, nih sekarang kan banyak nih orang-orang munafik, ya. Orang Islam ngakunya Islam tapi menjelek-jelekan Islam. Ya ini termasuk orang munafik. Orang munafik, orang kafir, orang munafik, maka ia akan menjawab, aku tidak tahu. Tuh, padahal tahu dia di sini, itu Nabi Muhammad. Tapi karena keimanannya munafik, ya, ini orang munafik nih, dia bersyahadat, tapi hatinya munafik.
Aku tidak tahu, aku hanya mengatakan apa yang dikatakan orang-orang. Sehingga dikatakan kepadanya, kamu tidak tahu dan tidak membaca. Kemudian dia dipukul oleh malaikat dengan palu besi, dengan sekali pukulan antara kedua telinganya, hingga teriakannya terdengar oleh siapa yang di sekitarnya kecuali jin dan manusia. Tuh ya. Ini bukan karangan-karangan ustaz, ini bukan karangan kiai, bukan karangan ulama. Para ustaz bisa saja ngomong tentang akhirat kayak dia pernah ngalamin saja. Ini bukan kata-kata kita, seorang ustaz, seorang kiai, seorang ulama, tapi ini hadis Rasulullah SAW yang berbicara berdasarkan wahyu. Tuh ya, berbicara Rasulullah berdasarkan wahyu, sudah pasti benernya. Jangan mengatakan ustadz, kiai kayak pernah ngalamin aja berbicara tentang akhirat. Ya Allah, ini orang benar-benar munafik. Orang-orang yang tidak mau mengenal akhirat, yang benci dengan akhirat. Jangan berbicara kalau tidak mengerti Al-Quran dan hadis. Ya, malu-maluin. Malu-maluin. Sudah tua tidak tahu akhirat. Sudah ingin masuk ke liang kubur belum tahu akhirat. Sudah pengen masuk ke liang kubur belum tahu alam kubur. Makanya di sini ketika ditanya sama malaikat Munkar Nakir, "Man rabbuka?" Bungkam 1000 bahasa, tidak tahu. "Wa man nabiyuka?" Bungkam 1000 bahasa, tidak tahu. Kenapa? Karena keimanannya tidak ada. Hatinya sudah rusak, terkontaminasi dengan kemunafikan. Na'udzubillah min zalik. Islam agama jangan diancur adukan. Kalau sudah keyakinan jangan dicampur adukan. Semua agama masing-masing mempunyai tendensi kebenaran. Ya, na'udzubillah min zalik dah. Tanggung jawab masing-masing sama Allah. Kalau saya berkeyakinan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, ya, saya ridho Allah sebagai Tuhan saya, Islam sebagai agama saya, Nabi Muhammad sebagai Rasul saya ridho. Kalau yang lain tidak, udah titik begitu. Jangan semuanya ridho, beranggapan semuanya benar. Na'udzubillah min. Kan Al-Quran sudah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Urusin agama kalian masing-masing, ya. Agama kami, agama kami. Jangan dikotak-katik, jangan dicampur adukan. Jangan untuk menghormati satu sama lain dalam berkeyakinan beda. Nih, kita perhatikan, kita camkan. Dalam berkeyakinan tidak ada toleransi agama. Ada juga toleransi antar umat beragama. Tuh beda, ya. Toleransi agama tidak ada. Lakum dinukum waliyadin, masing-masing. Jangan dicampur adukan. Tapi dalam bersosial, Islam umatnya wajib menghormati umat agama lain. Itu baru toleransi. Menghormati orang lain agama, bukan menghormati agama orang lain. Ini bukannya keras, tapi ini mendudukan sesuatu pada tempatnya. Jangan sampai hati kita salah dalam memahami ini, sehingga apa? Terkontaminasi dengan penyakit munafik. Na'udzubillah min zalik. Orang-orang munafik nanti di akhirat tempatnya lebih bawah, lebih dahsyat daripada siksaan orang-orang kafir. Makanya na'udzubillah, ya, Allahumma inna na'udzubika minan nifaq. Ya Allah, jauhkanlah hati kami dari penyakit munafik. Sekali lagi, kita bukan menghormati agama orang lain, tapi kita menghormati orang lain agama. Orangnya orang lain agama, ini dalam bersosial yang benar. Tapi dalam berkeyakinan, dalam beragama, lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jangan dicampur adukan. Jangan orang Islam ikut ibadah non-muslim, non-muslim ikut ibadah orang Islam. Ya Allah, mau jadi apa? Ya, mau jadi apa nih yang seperti ini? Rasulullah SAW sudah ngalamin seperti ini. Sampai Allah mengatakan, lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tuh jelas sudah.
Jangan diulang-ulangi lagi. Mau pakai Islam apa kek? Yang penting lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku, agamaku. Jangan dicampur adukan ya. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.